CV beliau sebelum kita persilakan untuk memaparkan materinya. Beliau merupakan dosen tetap di Prodi Teknik Fisika ITS dari tahun 1989 sampai sekarang. Beliau juga adalah tim ahli kurikulum akademik vokasi, profesi, dan LPTK, Direktorat Pembelajaran. Kemudian tim penyusun buku panduan kurikulum pendidikan tinggi Pastinol di Dikti 2019-2020. Kemudian beliau juga tim penyusun buku panduan SCR Pendidikan Tinggi tahun 2016-2021. Tim penyusun buku panduan magang pendidikan tinggi vokasi dan akademik Kemendikbudristek. Tim ahli BSNP. Kemudian tim pengembang pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu. Kemudian beliau juga menjadi narsum dan fasilitator workshop KPT dan pembelajaran di 656 perguruan tinggi dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian menerima penghargaan Intelligent Learning and Smart Campus pada UNESCO Higher Education Digitalisasi Pioneer Case Award bersama tim ITS tahun 2023. Kemudian kunjungan studi kurikulum di UNESCO November 2023, kemudian kunjungan studi pendidikan profesional bersertifikat di Huawei ICT Academy Desember 2023. Beliau juga ketua P3I ITS, tim kurikulum ITS tahun 2007 sampai sekarang, fasilitator pekerja A sampai sekarang ya. Kemudian fasilitator workshop penulisan bahan ajar dan pendidikan tinggi, penulis buku sukses menulis buku ajar dan referensi, peneliti dalam bidang kecerdasan buatan dan teknologi, dan kepala laboratorium Embedded and Cyber Physical System di ITS. Ini sedikit profil singkat dari pemateri atau narasumber siang hari ini. Mungkin mengefisienkan waktu, dengan hormat saya persilakan kepada beliau untuk memaparkan materinya. Dan ini saya persilakan. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Andi Mulawakan yang telah menjadi MC nih pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim. Terima kasih Pak Samsul. MT, terima kasih Pak atas undangannya. Alhamdulillah kesekian kali diundang di Unwas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat pimpinan di lingkungan Unwas Muhammadiyah Makassar, Badan Penjaminan Mutu, di sini hadir Bapak Burhanuddin, lalu pimpinan LP2I, Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Prodi serta Bapak Ibu peserta workshop. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini, di masa-masa kita saat melaksanakan ibadah puasa, kita masih terus berjuang untuk selalu memperbaiki kualitas pendidikan yang menjadi amanah buat kita saat ini. Bapak Ibu, saya minta melalui surat undangan untuk berbagi tentang Permendikbud Ristek Dikti 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Saya menyiapkan beberapa slide Bapak Ibu yang slide ini moga-moga nanti bisa memicu diskusi kita ya Bapak Ibu ya, terkait dengan transformasi standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi pendidikan tinggi ya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu Mas Menteri melaunching
kebijakan Kampus Merdeka episode yang ke-26. Nah, kebijakan itu diberi tema sebagai transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Lalu di dalam acara ini harapannya nanti Bapak Ibu makin memahami, makin bisa mengikuti pokok-pokok kebijakan dari Merdeka Belajar, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka episode ke-26 ini Bapak Ibu, tentang transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi yang tertuang dalam Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2003 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Lalu kalau kita bedah Permen nomor 53 itu Bapak Ibu terdiri dari beberapa bab, ada 8 bab dengan mulai dari ketentuan umum sampai penutup Bapak Ibu. Bab pertama adalah ketentuan umum, ini terkait dengan konsideran dan definisi-definisi. Lalu bab kedua tentang standar nasional pendidikan tinggi, ya, yang sering kita sebut dengan SNDikti, ya Bapak Ibu. Lalu di standar nasional pendidikan tinggi ini ada bagian-bagian. Bagian pertama adalah bagian umum, bagian yang kedua adalah standar nasional pendidikan yang terdiri dari 8 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar dosen dan tendik kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Serta bagian yang ketiga itu adalah standar penelitian, dan standar yang keempat adalah standar pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bab 3 itu berisi tentang standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, yang merupakan jabaran dari standar nasional pendidikan tinggi. Nah, ini segera harus kita susun Bapak Ibu. Kita dikasih waktu beberapa bulan sampai 2 tahun dari bulan Agustus 2023 kita harus sudah siap ini standar-standar yang melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Ya. Lalu yang keempat adalah berisi tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di dalamnya ada sistem penjaminan mutu internal, SPMI, lalu ada sistem penjaminan mutu eksternal, ini terkait dengan akreditasi, BAN PT, LAM, ataupun internasional. Disinggung di situ. Lalu bab 5 berisi tentang pangkalan data pendidikan tinggi atau yang kita kenal dengan PD-Dikti. PD-Dikti. Lalu ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan yang tadi saya sampaikan, dari sisi waktu kita dikasih waktu sampai 2 tahun dari ketetapan ini ditetapkan. Ya. Begitu Bapak Ibu. Lalu rujukan yang saya pakai di dalam menyusun materi ini, pertama tentu undang-undang, lalu yang kedua adalah peraturan Presiden nomor 8 nomor tahun 2012 tentang KKNI, ya. Kemudian Permendikbudristek itu sendiri yang nomor 53 tahun 2003 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Lalu yang keempat, yang D adalah materi sosialisasi kebijakan Kampus Merdeka episode 26. Ya, yang disampaikan oleh Mas Menteri pada launching di bulan Agustus September 2023. Lalu yang saya juga gunakan sebagai rujukan adalah materi sosialisasi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang disusun oleh tim Belmawa Dikti, Bapak. Dan saya ikut di dalamnya. Ya, yang sampai hari ini materi ini terus disosialisasi ke beberapa tempat. Ya. Nah, itu rujukan-rujukan yang saya pakai, Bapak Ibu. Lalu seperti yang kita ketahui, Permendikbudristek 53 tahun 2023 ini sejak ditetapkan ya, di Jakarta tanggal 26 Agustus 2023 itu sekaligus mencabut permen-permen sebelumnya, yaitu Permenristek Dikti 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu, ini dicabut Bapak Ibu. Lalu Permendikbud nomor 3 tahun 2023 tentang SNDikti juga dicabut. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi juga dicabut. Lalu Permendikbudristek nomor 56 tentang standar pendidikan guru. Nah, ini juga dicabut ya.
bisa kita baca di aturan peralihan. Jadi Bapak Ibu, 4 permen ini dicabut dengan ditetapkannya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, kita dikasih masa transisi selama 2 tahun sejak tanggal 16 Agustus 2023. Kemudian penjaminan mutu pendidikan tinggi ini Bapak Ibu menyakup beberapa pengertian. Ya, makna penjaminan mutu seperti tadi disampaikan oleh Pak WR1 adalah kegiatan sistematik atau sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana atau terencana dan berkelanjutan. Jadi ini bukan by insiden ini Bapak Ibu, harus kita rencanakan, lalu kita laksanakan, lalu kita perbaiki secara berkelanjutan, ya, secara sistemik. Jadi sangat baik kalau saat ini Bapak Ibu mengadakan sosialisasi supaya tumbuh awareness, pemahaman, lalu nanti membuat perencanaan-perencanaan yang sistematis, lalu menetapkan skala prioritas mana yang harus dijalankan, ya, dengan schedule yang tepat, begitu, sehingga nanti Bapak Ibu Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah unggul ini akan bisa mengisi status unggulnya ini betul-betul unggul, begitu ya Bapak Ibu. Lalu mampu beradaptasi di tahun 2025 nanti, ya Bapak Ibu, di tahun 2025 pada saat permen ini sudah 100% harus dijalankan, dapat menjalankan sepenuhnya dan melangkah pada tahapan yang lebih jauh, yaitu tahapan terrekognisi secara internasional, ya, mengikuti akreditasi internasional, lalu beranjak ke atas untuk standar-standar ranking seperti QS dan lain sebagainya. Lalu makna standar pendidikan tinggi itu adalah suatu standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 3 itu Bapak Ibu ya yang terkait dengan standar pendidikan tinggi. Lalu rasionalnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi, lalu integrasi pengaturan sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan penyelenggaraan akreditasi dalam suatu peraturan menteri. Jadi 3 hal itu ya Bapak Ibu. Standar, kemudian penjaminan mutu, lalu akreditasi. Ya, 3 hal itu yang akan disinkronisasi dengan permen ini. Cakupannya adalah yang pertama adalah tentang standar pendidikan tinggi yang tadi saya sampaikan, ada standar nasional pendidikan tinggi yang kita singkat dengan SNDikti. Lalu yang tidak kalah pentingnya yang harus disegerakan ini Bapak Ibu, yaitu standar pendidikan tinggi perguruan tinggi, ya. Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena semangat dari permen ini adalah mendorong otonom lebih luas pada perguruan tinggi. Ya, kalau yang permen nomor 3 tahun 2020 itu begitu rigid standar menetapkan ketentuan-ketentuannya. Nah, di permen 53 ini yang kemarin rigid sekarang dilepas Bapak Ibu. Didorong perguruan tinggi masing-masing untuk menetapkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Lalu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi SPMI itu tadi yang saya sampaikan, baik secara internal maupun secara eksternal, ya, dengan terus mewaspadai ini Bapak Ibu, bahasa saya mewaspadai ini BAN PT, LAM, dan akreditasi internasional. Mengapa mewaspadai? Karena sepertinya BAN PT dan LAM ini juga sedang progres ini Bapak Ibu untuk melengkapi kriteria dan instrumen-instrumennya. Dan saya dengar dapat informasi dari kantor saya, dari kantor penjaminan mutu, BAN PT ini mengeluarkan banyak surat edaran yang dengan cepat terjadi perubahan. Jadi kita harus betul-betul mewaspadai kemana arahnya ini. Ya. Nah itu lalu yang perlu juga kita perhatikan adalah akreditasi internasional. Jadi paling cepat untuk kita terrekognisi secara internasional memang mengikuti akreditasi internasional Bapak Ibu. Itu cara yang paling cepat. Ya. Lalu tujuan SNDikti ini adalah sebagai kerangka penyelenggara pendidikan tinggi agar terus kita berkualitas.
menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif. Ya. Menjamin untuk menghasilkan SDM yang unggul ini. Jadi yang unggul tidak hanya perguruan tingginya, Bapak Ibu, tidak hanya fakultasnya, tidak hanya prodinya, tapi yang unggul adalah luarannya juga. Itu yang utama, Bapak Ibu, bagaimana menghasilkan luaran-luaran, lulusan-lulusan yang memang mempunyai kemampuan yang unggul, ya, bermanfaat di masyarakat, gitu, bisa membangun bangsa dan negaranya, ya, dan keluarganya. Lalu meningkatkan mutu yang berkelanjutan melampaui SNDikti. Nah, melampaui SNDikti ini ya tentu saja standar nasional perguruan tingginya harus segera untuk dirumuskan, disusun, ditetapkan yang melampaui SNDikti. Ya. SNDikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi, Bapak Ibu. Jadi oleh aturan peralihan dikatakan semua perguruan tinggi harus berdaya upaya, ya, atau wajib berdaya upaya untuk menyesuaikan dengan SNDikti yang baru. Nah itu kalau kita baca di lampirannya ya Bapak Ibu. Dasar hukumnya ini Bapak Ibu mulai dari Undang-Undang 45 ya, 1945 pasal 17 ayat 3 sampai dengan ada PP di sini Bapak Ibu, PP 4 ya, PP nomor 62 dan seterusnya. Lalu yang dicabut ini tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya di dalam permen ini yang menonjol adalah soal SNDikti ini, ya, yang nanti SNDikti ini akan mengalami perubahan yang signifikan, Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah standar pendidikan tinggi, ini yang segera disusun. Ya, keduanya ini nanti digunakan untuk SPMI dan untuk mengikuti atau ikut serta di dalam SPMI akreditasi. Lalu jangan lupa soal PD Dikti ini ya Bapak Ibu ya, mengupdate data di PD Dikti. Nah, karena nanti data-data yang akan digunakan untuk akreditasi SPMI ini adalah data-data yang di-input oleh Bapak Ibu melalui PD Dikti. Ya. Ini yang menjadi portal utamanya ini ya Bapak Ibu. Dia bertanya di ya. Lalu Bu Mutaharo ini bocor ya. Ya, ini penyederhanaan lingkup standar ini. Sebelumnya standar pendidikan tinggi, standar penelitian, dan standar pengabdian masyarakat itu ada 8. Jadi ada 8, ditambah 8, ditambah 8. SNDikti, penelitian, dan pengabdian. Jadi jumlahnya banyak. Ya sekarang Bapak Ibu standarnya hanya menjadi 3 ini Bapak Ibu. Yaitu standar luaran, proses, dan masukan. Walaupun nanti di SNDikti masih tetap ada 8. Tapi penelitian dan pengabdian masyarakatnya sudah tidak 8 lagi. Ya Bapak Ibu sudah jadi 3 ini. Lalu dampak positifnya memberikan ruang yang lebih leluasa kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya sesuai dengan misinya serta situasi dan kondisi setempat, visi misinya. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti menetapkan visi misi di program studi Bapak Ibu itu betul-betul mengarah pada visi misi bidang keilmuan ya. Dan visi misi kelembagaan itu mengarah pada tridharma pendidikan tinggi. Lalu mengurangi beban pelaporan dalam kegiatan akreditasi. Ya, itu janji dari yang termuat di dalam permen ini. Lalu barangkali saya akan lebih fokus karena waktunya pendek ini pada standar nasional pendidikan tinggi ini saja ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan fokus untuk menjelaskan dan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang 3 hal ini. Moga-moga waktunya cukup. Yaitu tentang standar nasional pendidikan tinggi, ya, yang terdiri dari 3 ini, standar luaran, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Standar luaran ini kita kenal dengan standar kompetensi lulusan, yang kemudian kita rumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan, ini cukup signifikan perubahannya Bapak Ibu. Ya, cukup signifikan. Ya. Menjadi lebih sederhana, menjadi tidak banyak tuntutan begitu ya Bapak Ibu ya. Dan sekaligus menjadi harapan ini
bahwasanya CPL itu adalah menjadi target dalam proses pendidikan. Ya, kalau yang kemarin mungkin barangkali beberapa tahun yang lalu yang menjadi target proses pendidikan adalah konten, ya materinya. Ya, pada saat itu kita masih dalam ranah paradigma content based education. Nah, pada saat kita masuk pada ranah paradigma outcome based education, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang menjadi fokus utama, yang menjadi ikhtiar kita yang utama adalah bagaimana mahasiswa bisa memenuhi standar kompetensi lulusannya. Oleh karena itu kita harus merumuskan dengan hati-hati, ya dengan baik, dan kemampuan-kemampuan itu kita upayakan adalah kemampuan-kemampuan yang bermanfaat kelak setelah mahasiswa menyelesaikan studinya. Lalu yang berikutnya adalah standar proses pendidikan. Di sini ada standar proses sendiri, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan. Lalu standar masukan penelitian, ini standar isi, ya standar dosen dan tenaga kependidikan, TENDIK. Lalu ketiga adalah standar sarana prasarana dan standar pembiayaan. Ya, ini nanti akan lebih banyak saya bahas ini Bapak Ibu. Lalu standar penelitian terdiri dari 3 standar, standar luaran penelitian, proses penelitian, dan masukan penelitian. Demikian juga standar pengabdian kepada masyarakat, masing-masing terdiri dari 3, yaitu standar luaran pengabdian masyarakat, proses, dan masukan. Kalau dulu Permen nomor 3 ini ada 8, yang pengabdian masyarakat juga ada 8, lalu yang ini juga ada 8, ya ada 8 3 kali. Ya. Nah, standar penelitian dan standar pengabdian pada masyarakat diimplementasi dalam strategi arahan kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Ya. Tentu saja ditambah dengan visi ya Bapak Ibu, visi misi perguruan tinggi. Jadi visi misi perguruan tinggi ini juga harus betul-betul Bapak Ibu evaluasi apakah masih seperti itu ya. Ataukah ada perkembangan terhadap visi misi, karena ini nanti akan menjadi target di dalam implementasi standar-standar yang Bapak Ibu tetapkan. Itu Bapak Ibu. Lalu standar nasional pendidikan tinggi ini Bapak Ibu akan Bapak Ibu gunakan ya, atau akan Bapak Ibu rujuk sebagai dasar untuk penyusunan SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, ya sampai level prodi, lalu SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal melalui akreditasi. Ya. Akreditasi program studi, akreditasi universitas. Ya. Nah seperti itu. Lalu bagaimana standar-standar ini nanti kita pakai ya di dalam konteks penyusunan, penyelenggaraan ya dan evaluasi kurikulum ya. Nah, 8 standar dalam standar nasional pendidikan ini adalah sebagai landasan di dalam pelaksanaan pendidikan nanti yang akan terlihat atau yang harus terlihat di dalam dokumen kurikulum dan pelaksanaannya ya serta evaluasinya. Kemudian dari permen ini yang terlihat dampaknya ya dari perubahannya itu adalah yang pertama tentang perumusan standar kompetensi lulusan. Kalau yang dulu standar kompetensi lulusannya itu ya terdiri dari sikap ya pengetahuan umum, keterampilan umum ya, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dijabarkan terpisah dan terlalu rinci. Nah, gitu ya Bapak, terlalu detail sehingga jumlahnya menjadi sangat banyak, bisa sampai 30-40 butir begitu. Dan jumlah yang banyak itu merepotkan kita Bapak Ibu dalam pencapaiannya pada saat kita nanti ditanya setiap butir dari JPL yang dirumuskan itu seberapa pencapaiannya. Ya, betul-betul menyulitkan. Lalu tugas akhir sarjana dan sarjana terapan serta magister dan doktoral
tugas akhirnya hanya skripsi, ya tesis dan disertasi saja, ya. Mahasiswa magister ini, ya, dan magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal terakreditasi. Sedangkan mahasiswa doktoral dan doktoral terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional berreputasi. Lalu dengan adanya permen ini, kompetensi lulusannya atau CPL-nya menjadi lebih sederhana. Ya, lebih sederhana, dan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sudah harus terintegrasi, Bapak Ibu. Tidak terpisah-pisah lagi seperti dulu. Lalu tugas akhir untuk mahasiswa S1, S2, S3, ya, tidak hanya dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi saja, tetapi ada pilihan-pilihan dalam bentuk prototype, project, atau bentuk yang lainnya. Ya, sebenarnya pilihan-pilihan ini sudah terjadi atau sudah pernah dilakukan di beberapa perguruan tinggi, Bapak Ibu. Ya, tinggal diimplementasikan di dalam permen ini. Jadi pada saat uji coba permen ini sebenarnya banyak perguruan tinggi yang sebagai contoh mahasiswa magisternya itu adalah mahasiswa dari masyarakat yang sudah bekerja. Mahasiswanya itu mahasiswa bekerja dan sudah senior ini. Lalu mahasiswa itu meminta ini, bagaimana kalau tidak menulis tesis tapi membuat project, membuat prototype, karena di kantor saya banyak persoalan-persoalan yang diselesaikan melalui project. Ya. Lalu beberapa perguruan tinggi mengizinkan, Bapak Ibu, sebelum permen ini ada. Ya, mahasiswanya membuat proyek dan lain-lain. Lalu kemarin pada saat uji publik dari permen ini, ya memang para pengelola program magister itu meminta ada pilihan ini, jangan hanya tesis, ya, karena kenyataannya mahasiswa-mahasiswa yang bekerja itu lebih prepare untuk melaksanakan tugas akhir dalam bentuk membuat proyek ataupun prototype. Demikiannya ya doktoral, ya. Itu Bapak Ibu, jika program studi sarjana-sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lainnya yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus dan tidak lagi bersifat wajib. Ya, jika sudah membuat proyek-proyek ini. Mahasiswa program magister terapan dan doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan jurnal. Nah, ini nanti tidak wajib itu kan bukan berarti dilarang kan Bapak Ibu. Tidak wajib bukan berarti dilarang. Jadi selain wajib kan ada sunnah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi beberapa perguruan tinggi masih menetapkan ada publikasi ya sebagai sesuatu yang sifatnya adalah sunnah, gitu ya Bapak Ibu. Lalu program studi dapat menentukan bentuk tugas akhirnya, mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus mereka dan berbagi inovasi pelaksanaan Tridharma. Ini dampak-dampak perubahannya Bapak Ibu. Lalu standar kompetensi lulusan ini. Tadi sudah dikatakan bahwasanya standar kompetensi lulusan ini adalah merupakan kesatuan, ya, satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang utuh. Ya, di mana standar kompetensi lulusan ini merupakan gabungan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil belajar pada akhir program pendidikan tinggi. Ya, itu Bapak Ibu. Lalu capaian pembelajaran lulusan ini kalau menurut pasal 67 dikatakan harus memiliki kemampuan ya atau capaian pembelajaran beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menguasai iptek, kecakapan, keterampilan spesifik dan aplikasi sesuai bidang keilmuannya, kecakapan ilmu untuk penguasaan iptek serta bidang kerjasama yang relevan, dan seterusnya ini Bapak Ibu. Lalu pasal 8 ayat 1 partisipasi di dalam menyusun CPL ini, artinya gini, CPL ini disusun dengan mengundang partisipasi dari pemangku kepentingan, ya, dunia industri, dunia kerja, dunia usaha, atau IDUKA. Ini Bapak Ibu harus melibatkan mereka. Ya.
menurut pasal 8 ini. Lalu pasal 10 peran asosiasi program studi bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi lulusannya. Jadi Bapak Ibu dalam rangka menyusun SKL ini ya dilakukan baik oleh prodi dan atau dengan asosiasi atau prodi yang sejenis. Ya. Lalu CPL yang dirumuskan ini tadi harus diinformasikan atau disosialisasi kepada mahasiswa. Harus ada penjelasan pada mahasiswa bahwasanya target dari capaian proses pembelajaran selama mahasiswa belajar di situ adalah ini CPL-nya, gitu ya. Lalu CPL itu nanti harus jelas terdistribusi atau jelas terbebankan pada mata kuliah yang ada. Jadi tidak boleh ada mata kuliah yang tidak ada kaitannya dengan CPL. Semua mata kuliah harus terkait dengan CPL. Lalu Bapak Ibu saya ingin tarik agak ke hulu Bapak Ibu, bahwasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 Ayat 2, bahwasanya kerangka kualifikasi nasional itu menjadi acuan pokok dalam menetapkan kompetensi lulusan untuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun profesi. Jadi KKNI itu Bapak Ibu sampai hari ini menurut Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2 masih menjadi acuan pokoknya. Bapak Ibu harus mengacu ke KKNI. Misalnya kalau standar kompetensi lulusannya itu untuk sarjana, maka Bapak Ibu harus melihat deskriptor KKNI level 6. Kalau magister, Bapak Ibu harus lihat deskriptor KKNI level 8. Kalau doktor, Bapak Ibu harus lihat level 9. Kalau profesi, Bapak Ibu lihat level 7. Ya, itu amanat undang-undang ini ya Bapak Ibu ya, amanat undang-undang. Lalu kalau kita baca di SN Dikti Permen yang baru ini, tadi sudah berulang-ulang saya sampaikan, bahwasanya standar kompetensi lulusan adalah merupakan kesatuan. Ya, kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya. Lalu Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan ini ya digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan kompetensinya. Jadi pas SN Dikti pasal 6 ayat 2 ini sebenarnya mengacu pada undang-undang Bapak Ibu. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang tujuan pendidikan nasional. Ya. Jadi yang saya bacakan barusan ini, kalau Bapak Ibu rujuk ke Undang-Undang 12 itu adalah sebagai tujuan pendidikan nasional. Lalu Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan ini menurut SN Dikti pasal 6 ayat 3 ya dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan atau yang kita kenal dengan CPL. Jadi Bapak Ibu SKL itu ya sama dengan CPL, itu barangnya sama gitu Bapak Ibu ya. Barangnya sama, bukan dua hal yang berbeda ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lihat KKNI ini ya. Seperti yang kita ketahui bersama KKNI itu kan berjenjang ya Bapak Ibu. Di dalam KKNI itu ada capaian pembelajaran ya CP yang kita kenal dengan deskriptor KKNI sesuai levelnya. Nah, kalau dilihat setiap level itu ada unsur sikap dan tata nilai, ada kemampuan kerja, ada hak dan kewenangan dan tanggung jawab, ada penguasaan pengetahuan. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Lalu dari KKNI ini Bapak Ibu menyusun CPL Prodi ini. Misalnya level 6 ini untuk sarjana. Nah, ini untuk S1. Bapak Ibu lihat CP pada deskriptor KKNI level 6 itu seperti apa bunyinya ya. Lalu setelah Bapak Ibu rumuskan CPL sesuai dengan KKNI, baru Bapak Ibu cocokkan dengan SN Dikti ini. SN Dikti 53 tahun 2023 pasal 7 Bapak Ibu. Di pasal 7 itu ada 4 butir cakupan dari CPL program studi sesuai dengan jenjangnya. Nanti dicocokkan Bapak Ibu ya.
Yang paling penting SKL ini terlebih dahulu harus sesuai dengan KKNI dulu. Baru setelah sesuai dengan KKNI, baru keluasan kedalaman dan sebagainya dilihat dengan SNDikti pasal nomor 7 itu. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti melanjutkan ke akreditasi internasional, bagi prodi yang belum terakreditasi internasional, jangan lupa juga CPL-nya itu disesuaikan dengan International Learning Outcome Criteria. Misalnya Bapak ikut akreditasi internasional ASIIN yang dari Eropa itu, dia mengeluarkan learning outcome kriteria seperti apa. Ikut FIBA, dia biasanya pakai European Qualification Framework, atau pakai kalau yang teknik nanti ikut IAB itu mengeluarkan LO learning outcome kriteria yang harus kita ikuti, atau ikut ABET ya. Pendek kata Bapak Ibu, jika nanti memang prodi ini akan ikut akreditasi internasional, Bapak Ibu harus melihat learning outcome kriteria dan Bapak Ibu cocokkan apakah JPL itu sudah mengandung kemampuan-kemampuan yang ada di learning outcome kriteria dari lembaga akreditasi itu, ya. Lalu berikutnya mari kita lihat Bapak Ibu KKNI, Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 itu. Nah di KKNI itu, deskriptor KKNI, capaian pembelajaran yang bersifat umum, ya berkualifikasi, berlaku untuk semua jenjang, itu adalah CP terkait dengan sikap ini Bapak Ibu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral etika, ya berperan sebagai warga negara yang bangga cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia sampai dengan mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Nah ini Bapak Ibu kemampuan-kemampuan yang terkait dengan keimanan dan ketakwaan, lalu terkait dengan local wisdom, terkait dengan global wisdom. Sekarang model ini Bapak Ibu, model kemampuan global wisdom ini itu sedang lagi booming di Eropa Bapak Ibu. Jadi perguruan tinggi Eropa itu learning outcome-nya ditambah beberapa butir terkait dengan global wisdom, ya. Karena ini menjadi target, menjadi program dari UNESCO, ya. Kemarin kebetulan saya berkunjung di beberapa perguruan tinggi di Eropa, itu dia menunjukkan bagaimana JPL-JPL-nya sekarang sudah diarahkan ke global wisdom. Bagaimana dia menyiapkan lulusan-lulusan itu yang bisa hidup dan bisa berkarya di semua negara, tidak hanya berasal di negara dia tempat kuliah, gitu ya. Jadi sudah seperti itu Bapak Ibu. Ya tentu saja kalau kita di samping global wisdom juga local wisdom kita ya yang kita unggulkan. Lalu mari kita lihat Bapak Ibu capaian pembelajaran sesuai dengan deskriptor KKNI level 6 sarjana, ya. Nah ini Bapak Ibu ada 4 butir ini. Yang atas ini definisi saya tidak bacakan. Yang 4 di bawah ini. Yang pertama ini itu bahwasanya program sarjana itu harus meluluskan mahasiswa yang memiliki kemampuan penguasaan teori, ya, di bidang pengetahuan sesuai dengan keprodiannya, baik secara umum ya maupun secara khusus, di mana nanti Bapak Ibu teori-teori itu, ya pengetahuan-pengetahuan itu harus mampu digunakan untuk memformulasikan penyelesaian masalah-masalah prosedural sesuai dengan bidang pekerjaannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi semua ilmu pengetahuan yang dia pelajari itu harus bermuara, ya, berujung pada kemampuan mahasiswa memformulasikan penyelesaian masalah. Ya, bidang prodinya apa saja. Lalu yang kedua, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, atau seni untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Masalah apa? Ya masalah prosedural yang sesuai dengan bidang kerjanya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, dari 2 butir ini saja, bidangnya apa saja, mahasiswa belajar ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta seni itu harus bisa digunakan mulai dari memformulasikan penyelesaian masalah sampai menyelesaikan masalah. Gitu. Karena sekolah itu sendiri ada dalam rangka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi di dunia ini kan banyak masalah ya Bapak Ibu ya. Masalah setiap hari ada.
di masyarakat itu ada. Nah, bagaimana masalah-masalah itu diselesaikan supaya bermanfaat. Nah, di antara masalah-masalah itu ada yang bisa diselesaikan melalui pendidikan. Maka muncullah pendidikan-pendidikan formal seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, ada sekolah, ya, ada kampus. Itu awalnya dari situ, Bapak Ibu. Tidak hanya untuk menimba ilmu saja, tetapi menimba ilmu sekaligus menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat supaya dia bermanfaat untuk masyarakat, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita tekankan betul, Bapak Ibu, di dalam mendesain CPL nanti. Lalu kemampuan untuk beradaptasi ini, Bapak Ibu. Ya, dengan situasi nanti dia bekerja, lalu mengambil keputusan, lalu memberikan petunjuk, bertanggung jawab. Nah, KKNI yang disusun tahun 2012 itu, Bapak Ibu, menjadi salah satu dasar dari kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di mana Bapak Ibu diminta untuk sekian SKS mengikhlaskan mahasiswa belajar sesuai dengan pilihan di luar kampus. Nah, karena kalau untuk belajar menyelesaikan masalah ini, beradaptasi, mengambil keputusan itu akan lebih tepat kalau mereka belajar di luar, di bawah bimbingan dosen, gitu ya Bapak Ibu. Dibandingkan dia belajar di ruang-ruang kelas, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini landasan yang paling kuat dari kebijakan Kampus Merdeka, ya. Nah, ini harus Bapak Ibu acu nanti ya. Sedangkan untuk S2 pendidikan profesi saya tidak bacakan, nanti silakan dibaca sendiri Bapak Ibu. Untuk magister juga ini, ya ini magister, CPL-nya harus mengacu ke sini. Ya ini sama dengan tadi, cuman bedanya kalau magister ini menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset memang. Ya, melalui riset. Ya, baik inter maupun multidisiplin yang memiliki karya inovasi teruji, ya, lalu mendapatkan rekognisi secara nasional maupun internasional. Nah, ini nanti Bapak Ibu sebagai dasar untuk menyusun CPL Prodi Magister. Lalu ini adalah untuk program doktor, ya. Program doktor itu sama, yaitu menyelesaikan dan mengembangkan masalah-masalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset, ya, menghasilkan karya yang kreatif, original dan teruji. Ini novelty itu ya Bapak Ibu ya. Melalui pendekatan inter, multi dan transdisiplin. Nah, transdisiplin ini dimaknai sebagai sebuah ilmu yang diakses oleh banyak orang, oleh masyarakat. Artinya ilmu yang dipastikan kalau karya hasil program doktoral itu harus bermanfaat untuk untuk masyarakat, baik dalam bentuk hasil penelitian disertasi atau penelitian dalam bentuk prototipe ataupun penelitian dalam bentuk proyek-proyek ya Bapak Ibu. Dipastikan itu memiliki manfaat untuk masyarakat. Artinya diakses oleh masyarakat. Ya dengan indikator misalnya H-index dan lain sebagainya ya dengan cara melakukan publikasi ya. Lalu memiliki pengakuan nasional dan internasional. Nah ini Bapak Ibu rujukan utama di dalam menyusun CPL. Lalu kalau kita baca di dalam permen ini Bapak Ibu, peraturan menteri, itu memang di peraturan menteri itu ada istilah kompetensi utama minimal. Tapi kalau Bapak Ibu baca ya, kompetensi utama minimal itu isinya adalah sebagian dari deskriptor KKNI sesuai jenjangnya tadi. Mari kita lihat level 6 ini Bapak Ibu. Level 6 ini. Ya di situ di permen itu dituliskan sebagai kompetensi utama mampu menerapkan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Loh, sama persis kan Bapak Ibu. Tetapi masih lebih luas KKNI-nya karena di kompetensi utama ini tidak ada kemampuan beradaptasi, ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kompetensi utama ini ingin menegaskan bahwasanya Bapak Ibu atau ingin mengingatkan bahwasanya Bapak Ibu jangan lupa pada saat menyusun CPL itu ada kemampuan-kemampuan yang harus Bapak Ibu rujuk melalui KKNI. Itu ya Bapak Ibu.
Lalu berikutnya setelah CPL itu Bapak Ibu rumuskan sesuai dengan KKNI dan dilihat dengan kompetensi utamanya tadi, atau kalau saya menyarankan Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu menyusun CPL sesuai dengan KKNI, pasti di dalamnya sudah ada kompetensi utama, gitu ya. Karena kompetensi utama tadi di Permen 53 tadi merupakan bagian dari deskriptor KKNI sesuai jenjangnya. Nah sekarang CPL itu kita cek Bapak Ibu di pasal 7 Permen 53 ini. Nah ada 2 butir yang terkait dengan kemampuan spesifik ini, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecapaian keterampilan spesifik, dan aplikasi untuk satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu. Jadi ini nanti Bapak Ibu takar ini CPL sesuai KKNI yang masih bersifat umum tadi, belum mendarat ke bidang keilmuannya prodi, maka Bapak Ibu harus takar bidang keilmuan prodinya seberapa untuk mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3 begitu. Lalu butir yang kedua adalah pengetahuan dan keterampilan ya yang dibutuhkan untuk dunia kerja. Ya, artinya Bapak Ibu harus membekali mahasiswa itu pengetahuan dan keterampilan yang nanti digunakan untuk bekerja. Ya syukur alhamdulillah kalau pengetahuan dan keterampilan itu nanti bersertifikat ya. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan kemampuan kerja itu bersertifikat, berarti Bapak Ibu nanti harus melihat apa yang disebut dengan SKKNI ya. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini. Bapak Ibu lihat ini karena SKKNI ini adalah sebuah CPL yang kemampuan-kemampuannya jika dicapai, dia berhak mendapatkan sertifikat dalam bidang pekerjaan tertentu untuk jabatan tertentu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengarahkan ke situ CPL-nya, Bapak Ibu pilih misalnya jurusan pendidikan matematika, kira-kira SKKNI-nya apa ya yang cocok dengan pendidikan matematika misalnya. Ya, atau pendidikan teknik mesin, apa yang cocok? Pendidikan psikologi, apa yang cocok gitu SKKNI-nya Bapak Ibu cari. Ya. Nanti dari SKKNI itu Bapak Ibu lihat mana CPL-CPL yang sudah Bapak Ibu rumuskan tadi yang perlu ditambah dengan kemampuan-kemampuan yang mengarah pada sertifikasi kompetensi kerja. Ya. Nah itu terkait dengan butir yang harus ada di dalam CPL Prodi sesuai Permen 53 pasal 7. Lalu Bapak Ibu yang 2 butir berikutnya itu yang bersifat umum, kecakapan umum untuk dibutuhkan sebagai dasar untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja. Misalnya kemampuan belajar sepanjang hayat, critical thinking, problem solving, ya, bekerja dalam bentuk kolaborasi, ya. Yang begitu-begitu Bapak Ibu. Ya, kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri, kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, gampangnya Bapak Ibu nanti lihat di keterampilan belajar abad 21 ya. Abad 21 Bapak Ibu bisa lihat di keterampilan belajar abad 21 itu kemampuan apa saja yang termasuk 2 hal ini. Jadi 4 butir yang harus ada di dalam CPL yang sudah dirumuskan tadi, ada yang 2 butir bersifat spesifik untuk prodinya, ada yang bersifat generik. Bahkan Bapak Ibu banyak lulusan kita itu ya prodinya apa saja, ternyata dia begitu cepat bekerja, begitu dia bisa bermanfaat dengan cepat untuk masyarakatnya, ternyata setelah kita amat-amati itu karena kemampuan generiknya, ya kemampuan komunikasinya, kolaborasinya, networkingnya, ya kerjasamanya, gitu ya. Ternyata itu ya Bapak Ibu, kecepatannya dia berpikir, sensitivitasnya dia lihat masalah, rasa empatinya gitu ya. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwasanya kemampuan-kemampuan spesifik itu sifatnya hanya membuka pintu saja. Tapi prestasi selanjutnya, karir selanjutnya, itu banyak ditentukan oleh kemampuan generik atau attitude-nya Bapak Ibu. Atau akhlaknya Bapak Ibu. Akhlakul karimah. Itu akan menentukan banyak hal. Jadi Bapak Ibu beruntunglah berada di Universitas Muhammadiyah ini, yang mana keislaman itu menjadi landasan yang sangat kuat. Sehingga bidangnya apapun,
saya yakin Bapak Ibu anak-anak itu akan memiliki attitude yang baik, etika moral yang sangat baik ya. Dan itu menjadi keunggulan nanti pada saat dia terjun di masyarakat. Lalu Bapak Ibu nanti kompetensi kerja SKKN ini Bapak Ibu bisa lihat di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2016 dan seterusnya. Ya, nanti banyak diupdate di situ Bapak Ibu lihat SKKN apa saja yang cocok dengan prodi Bapak Ibu. Lalu yang ini tadi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu, ya tentang keterampilan belajar abad 21 tadi yang perlu Bapak Ibu embed nanti masukkan di dalam JPL. Ya, creativity dan innovation, lalu critical thinking, problem solving, decision making. Oleh karena itu di indikator kinerja utama butir nomor 7 Bapak Ibu kan diminta untuk mengimplementasi case method dan team based project ya. Nah, supaya mahasiswa punya kemampuan ini Bapak Ibu. Ya, learn to learn, metakognisi, ini semua mendukung case method dan team project based atau case based learning dan project based learning. Lalu berikutnya adalah kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, lalu beberapa pemahaman tentang informasi, critical tentang ICT, lalu tentang artificial intelligence. Ya, Bapak Ibu sekarang dunia pendidikan kita sudah masuk di era artificial intelligence. Kita sudah tidak bisa menolak lagi Bapak Ibu. Banyak sistem-sistem atau sumber-sumber belajar yang didriver oleh artificial intelligence ini Bapak Ibu. Bahkan mahasiswa itu bisa dengan cepat dia belajar dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memasukkan kemampuan-kemampuan atau perangkat-perangkat artificial intelligence di dalam proses pembelajaran mahasiswa. Saya kemarin menghadiri perhelatan yang dilaksanakan oleh UNESCO di Shenzhen, Cina, Bapak Ibu. Hampir semua negara yang diundang oleh UNESCO itu bicara tentang ChatGPT, gitu ya, yang diimplementasi dalam proses pendidikan. Dia melakukan riset-riset, ya, baik yang dari Afrika, dari Eropa, dari Amerika, dari Hong Kong, dari Cina. Mereka semuanya membicarakan dengan hangat bagaimana kontribusi ChatGPT bagi dunia pendidikan, ya. Nah, sedangkan kita di sini masih khawatir-khawatir gitu ya. Tidak segera bagaimana kekhawatiran itu bisa berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Dan pemahaman tentang big data ini. Lalu ini tadi yang saya sampaikan. Citizenship, lokal dan global wisdom ini kita ajarkan pada mahasiswa. Life and career, personal and social responsibility. Ya, ini Bapak Ibu hal-hal yang mungkin nanti Bapak Ibu perlu masukkan di dalam JPL. Tetapi kalau toh tidak bisa masuk, maksud saya gini, tidak bisa tertulis secara eksplisit, tetapi ada kemampuan-kemampuan yang menyebabkan Bapak Ibu memilih metode pembelajaran sehingga kemampuan ini bisa dicapai. Misalnya kemampuan komunikasi ini bisa dicapai melalui metode pembelajaran. Ya, kolaborasi bisa melalui metode pembelajaran, gitu, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya Permen 53 dan dicabutnya Permen nomor 3, ini Bapak Ibu, maka CPL ini harus sudah berhenti. Ya. Jika CPL yang dengan 4 ranah ini sudah harus segera direformulasi menjadi CPL-CPL yang merupakan satu kesatuan, terintegrasi seperti ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang barangkali masih CPL-nya seperti ini, segera direformulasi menjadi CPL yang seperti ini. Nah, selalu tadi ada pertanyaan begini, Pak Samsul, berapa idealnya jumlah butir CPL yang harus kita buat? Ya, saya jawabnya idealnya berapapun silakan, tapi yang jelas CPL itu bisa dijalankan dan bisa dicapai dan sesuai dengan standar, ya minimalnya. Jadi Bapak Ibu CPL ini standar minimal Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada mahasiswa yang tidak bisa mencapai CPL-nya ini. Ya karena ini standar minimalnya. Gitu. Dan standar minimal ini yang kita janjikan pada orang tua, wali murid mahasiswa kan. Ya, bahwasanya nanti kalau sekolah di prodi Bapak Ibu, kuliah di prodi Bapak Ibu, mahasiswa akan setelah lulus akan memiliki profil ini dan memiliki kemampuan ini. Itu kan janji kita. Ya, dan janji kita itu akan ditagih Bapak Ibu oleh masyarakat melalui akreditasi. Nanti waktu akreditasi akan ditanya ini oleh para asesor atau evaluator. Mata kuliah apa saja yang mendukung pencapaian JPL. Cara belajar seperti apa, cara menilai seperti apa, dan seterusnya.
Dan itu adalah tagihan-tagihan yang kalau kita perhatikan itu mewakili orang tua mahasiswa. Orang tua mahasiswa kalau punya akses ke kita akan menanyakan hal yang sama. Mewakili masyarakat juga gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul menyiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebagai tagihan itu. Insya Allah hal seperti itu akan meringankan beban kita nanti pada saat waktunya dihisap nanti Bapak Ibu ya. Paling tidak pertanyaan-pertanyaan sudah berkurang diwakili oleh para asesor dan evaluator itu lembaga akreditasi. Nah itu. Lalu Bapak Ibu secara teknis nanti CPL-CPL yang Bapak Ibu rumuskan itu, Bapak Ibu buatkan tabel seperti ini, lalu dicek dengan deskriptor KKNI sesuai levelnya tadi. Kalau untuk S1 level 6, nah ini dicekin cocok atau enggak gitu ya CPL yang ada ini. CPL 1 itu cocok enggak dengan deskriptor yang nomor 1, dengan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Lalu kalau sudah oke semuanya cocok, dicek lagi dengan SN Dikti pasal 7 tadi, yang ada 4 butir tadi, dicentang-centang sudah cocok. Lalu yang berikutnya, tadi untuk akreditasi internasional, Bapak Ibu masukkan, ada berapa learning outcome kriteria internasional, lalu Bapak Ibu tentang mana yang cocok. Kalau semuanya sudah cocok, maka CPL inilah nanti yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai CPL Prodi dan itu menjadi target pencapaian kemampuan mahasiswa. Demikian Bapak Ibu, menurut dokumen yang saya baca dari panduan penyusunan learning outcome yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi dari Eropa, Bapak Ibu yang banyak masuk ke Indonesia, ya, itu CPL itu tidak lebih ya kisarannya antara 10 sampai 12 butir, ya, 10 sampai 12 butir, ya. Itu boleh tidak lebih dari itu ya, boleh-boleh saja lebih dari itu ya, tetapi harus dikira-kira lebihnya karena Bapak Ibu masih punya kewenangan untuk menetapkan jumlah butir sebagai salah satu standar perguruan tinggi masing-masing. Seperti contohnya di ITS Bapak Ibu itu ditetapkan jumlah butirnya maksimum 15 butir, tapi kenyataannya prodi-prodi itu lebih kecil dari 15, ada yang cuma 7 butir, ada yang 10 butir, ada yang 12 butir gitu Bapak Ibu. Ya, karena mereka betul-betul tidak ingin terbebani sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, yang penting butirnya tidak banyak, tapi sesuai dengan standar-standar yang ada, gitu ya. Lalu kalau Bapak Ibu di bidang teknik ikut ABET itu ada 7 butir. Kalau ikut IABI itu ada 10 butir, gitu ya, yang harus dirujuk. Jadi jumlah butirnya tidak banyak. Tidak seperti dulu Bapak Ibu, jumlah butirnya sampai 30, 40, 50. Bahkan saya pernah melihat di prodi pendidikan itu sampai 70 butir Bapak Ibu. Nah untungnya pada saat itu tidak ada satupun lembaga akreditasi yang menagih pencapaian CPL yang 70 butir itu tadi. Ya penilaian terhadap CPL untungnya. Seandainya ditagih, betapa sibuknya prodi itu tadi Bapak Ibu dengan 70 butir itu. Ya. Nah itu Bapak Ibu. Lalu penyederhanaan berikutnya terkait dengan proses pembelajaran, standar proses pembelajaran. Nah standar proses pembelajaran itu yang dulu satu SKS itu terbagi menjadi 50, 60, 60 ya. Lalu penilaian mata kuliah hanya dengan angka atau huruf dalam bentuk indeks prestasi atau IPK. Ya, IPK, indeks prestasi kumulatif. Nah, sekarang secara fleksibel dengan permen yang baru ini satu SKS ditetapkan dengan dengan angka 45 jam per semester. Ya jadi secara garis besarnya saja. Pokoknya satu SKS itu sama dengan 45 jam. Ya, per semester silakan diatur sendiri. Selama satu semester itu seperti apa. Dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Silakan. Mau 16 minggu, silakan. Ya, mau 18 minggu, silakan. Ya diatur sendiri. Lalu dalam setiap minggu ada berapa jam mahasiswa belajar silakan. Pokoknya satu semesternya, satu SKS-nya 45 jam. Lalu penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk angka dalam bentuk IPK, tetapi juga bisa dalam bentuk lulus atau tidak lulus. Ya ini memang agak sulit ini Bapak Ibu. Ya lulus ataupun tidak lulus, khususnya untuk kegiatan pembelajaran yang di luar kampus semacam MBKM itu ya Bapak Ibu ya.
Kalau zaman dulu, zaman kuliah tahun 70-an, 80-an, memang ada nilai lulus tidak lulus ini. Nilainya hanya 0 dan 1, lulus atau tidak lulus gitu ya. Lalu khusus untuk, oh ya ini tadi sudah. Nah, dampak positifnya perguruan tinggi dapat menentukan distribusi SKS yang terbaik sesuai dengan karakter mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas saja. Ya tadi, ya didorong untuk belajar di luar kelas. Tidak memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku ya pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi ya. Bisa saja nanti ada beberapa mata kuliah yang mengarah pada uji kompetensi ya. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Itu dikatakan pelaksanaan proses pembelajaran itu bagaimana Bapak Ibu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Nah ini Bapak Ibu, kata menyenangkan ini sesuatu yang baru di dalam permen ini. Yang kemarin tidak ada kata menyenangkan ini. Ya, banyak mahasiswa saya itu yang kuliah di ITS itu under pressure Bapak Ibu, tidak di bawah tekanan karena hampir setiap minggu ada tugas Bapak Ibu. Dia tertekan betul. Nah itu kalau ditanya ada yang senang ada yang tidak senang gitu ya. Tapi sebagian besar menyatakan tidak senang dia karena banyak tugas itu. Nah ini kita harus membuat bagaimana yang dengan tugas-tugas yang berat itu tapi tetap mahasiswa menjadi senang gitu ya. Bagaimana caranya? Ya tentu saja kalau tugas-tugas itu bermanfaat untuk mahasiswa pasti senang walaupun berat gitu. Tapi kalau dirasa tidak bermanfaat untuk mahasiswa, ya jangankan tugasnya berat Bapak Ibu, tugasnya ringan pun mahasiswa tidak akan senang Bapak Ibu. Ya, tidak akan senang. Jadi seperti orang naik gunung Bapak Ibu, orang naik gunung itu kan yang hobi hiking itu kan berat sekali itu sebenarnya, biayanya mahal, berat. Ya banyak sesuatu yang bisa tiba-tiba terjadi. Ya, tetapi kan senang-senang aja gitu ya. Walaupun berat gitu, walaupun mahal. Ya, senang-senang saja. Karena dia merasa bahwasanya dengan itu dia bisa merasa mengekspresikan sesuatu, bermanfaat untuk dia gitu ya. Dilakukan untuk ini paling sulit ya Bapak Ibu, nanti dicarikan cara bagaimana walaupun bebannya berat tetapi tetap menyenangkan. Ya. Dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa. Ada jalur khusus, ada jalur umum dan kebutuhan khusus mahasiswa. Menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup, ya, sivitas akademika, memberikan fleksibilitas proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. Sehingga dari situ kata fleksibilitas ini Bapak Ibu kemudian berdampak pada penjelasan berikut ini, proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka boleh, jarak jauh termasuk daring boleh Bapak Ibu, ya, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Artinya walaupun bukan kelas PJJ seperti yang dinyatakan di dalam Permen Dikbud nomor 7 ya tentang kelas PJJ, kelas reguler pun bisa Bapak Ibu memfasilitasi mahasiswa dengan pembelajaran daring asalkan ada kebijakan dari universitas. Misalnya dari sekian minggu itu dalam satu semester berapa persen mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, maka ditetapkan berapa persennya. Ada perguruan tinggi yang menyatakan 20%, ada yang 25%, ada yang sampai 40% Bapak Ibu pembelajaran daringnya dan hybrid begitu. Ya, jadi dengan Permen 53 ini lebih fleksibel, tidak semuanya harus tatap muka ya. Keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahap kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi. Termasuk nanti Bapak Ibu mahasiswa melakukan akselerasi dari satu jenjang ke jenjang berikutnya, ya mengakselerasi proses belajarnya. Keleluasaan pada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau, ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya Bapak Ibu punya program magister S2, lalu Bapak Ibu mengimplementasi rekognisi pembelajaran lampau atau yang istilahnya RPL. Dan mahasiswa yang sudah pengalaman bekerja di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja 25 tahun, lalu mau ambil S2. Lalu begitu direkognisi, ternyata dia mendapatkan sekian SKS sehingga kuliah yang waktu tempuhnya 2
2 tahun itu bisa dihemat menjadi 1 tahun, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini fleksibilitas ini bisa dimanfaatkan. Lalu proses pembelajaran ini Bapak Ibu, ini singkat saja, harus disifati oleh beberapa hal ini. Ya ini sifat ini nanti seringkali menjadi tagihan pada saat kita ikut akreditasi Bapak Ibu. Yang jelas di dalam proses pembelajaran itu harus terjadi interaksi antara dosen, sumber belajar dan mahasiswa. Ya, jadi Bapak Ibu harus menyediakan nih sumber belajar yang bisa diakses oleh mahasiswa keluasan kedalamannya bercukupan dan setiap saat bisa diakses. Misalnya Bapak Ibu meletakkannya di platform e-learning gitu ya. Lalu ada interaksi 2 arah antara mahasiswa dan dosen di dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Lalu proses pembelajaran ini Bapak Ibu tentu saja Bapak Ibu sesuai dengan Permen 53 ini diwajibkan untuk menyusun perencanaan proses pembelajaran yang dulu kita kenal RPS itu ya. Menyusun RPS masih Bapak Ibu sampai hari ini Bapak Ibu diwajibkan untuk menyusun RPS. Walaupun RPS-nya hari ini di dalam Permen 53 ya ini 53 ini tidak diatur serigid di Permen 3. Kalau di Permen 3 kemarin itu diatur di pasal 12 dan 13, RPS itu harus ada nama mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada capaian pembelajaran yang dibebankan, ada tahapan belajar setiap kemampuan tiap tahapan pembelajaran, ada materi dan seterusnya. Ada berapa item itu ya, banyak item yang harus ada diatur rigid. Nah di sini yang ngatur Bapak Ibu sendiri. Nah tentu saja mengaturnya melalui universitas, nanti universitas menetapkan kebijakan melalui Badan Penjaminan Mutu, bisa melalui lembaga pendidikan bersama Badan Penjaminan Mutu menetapkan RPS-nya nanti formatnya kayak apa. Dan di dalamnya ada unsur apa saja. Itu ya Bapak Ibu. Nah, yang paling penting RPS itu Bapak Ibu adalah bagaimana RPS itu sederhana dan bisa dijalankan untuk membantu mahasiswa belajar secara efisien, efektif mencapai standar kompetensi lulusannya. Itu yang paling penting. Jadi RPS itu fungsinya sebagai guidance. Ya. Nah, RPS ini penyusunnya adalah dosen atau tim dosen yang lebih punya pengalaman dan pengetahuan sesuai bidangnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, standar proses pembelajaran itu mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Jadi ini adalah RPS-nya. Nah, ini adalah pelaksanaannya, ini perencanaan, ini do, dan ini adalah ceknya. Ya, penilaian. Jadi 3 ini Pak, yang ada di dalam permen yang baru ini. Selanjutnya, Bapak Ibu di universitas segera menetapkan butir-butir apa saja yang harus ada di dalam RPS. Lalu sekaligus untuk memberikan formatnya seperti apa. Pertanyaannya, apakah boleh RPS-nya tetap seperti permen nomor 3 yang kemarin? Ya, unsur-unsurnya, ya boleh-boleh saja. Ya, asalkan memang setelah dievaluasi memang RPS yang seperti Permen 53 itu masih memiliki kinerja yang baik ya. Ya contohnya ya di beberapa perguruan tinggi termasuk di ITS sampai hari ini dengan Permen 53 ini tetap menggunakan format RPS yang masa lalu. Tidak ada larangan Bapak Ibu. Tidak harus dengan Permen 53 ini harus dirubah format RPS-nya, tidak harus ya. Nah, sebelum melakukan evaluasi. Lalu standar proses pembelajaran, sebentar Bapak Ibu, ini sudah jam 2 ya Bapak Ibu ya, rasanya kok waktunya sudah banyak terpakai ini ya Bapak. Lalu ini Bapak Ibu yang penting lagi ini ya, yang penting soal SKS ini Bapak Ibu ya. Mungkin ini banyak pertanyaan soal SKS ini. Soal SKS ini, kalau yang dulu permen yang lama itu untuk kuliah responsi tutorial diatur 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur, 60 menit kegiatan mandiri. Ya totalnya adalah 170 menit. Nah, untuk kegiatan seminar itu 100 tatap mukanya, 70 menit kegiatan mandirinya. Ya, sedangkan untuk praktikum sejak dulu memang diatur oleh prodinya sendiri. Nah, dengan Permen 53 ya
kuliah, responsi tutorial, seminar, semuanya diatur oleh prodi sendiri. Ya, semua bentuk pembelajaran tentang waktu belajarnya silakan diatur oleh prodi masing-masing. Dengan acuan ini Bapak Ibu, 1 SKS sama dengan 45. Jadi kalau dihitung begitu Bapak Ibu, hitungannya begini Bapak Ibu. 1 SKS sama dengan 45 jam itu, ya. Kalau kita jabarkan per minggunya, seandainya 1 semester itu kita mengambil 16 minggu Bapak Ibu, maka setiap minggu 1 SKS-nya sama dengan 175 menit, itu kita kalikan dengan 16 ketemunya 2.725 menit. Nah ini Bapak Ibu kalau dijadikan jam, ya itu kurang lebih 45 atau 45, sekian jam. Ya, artinya setara dengan 45 jam. Lalu ada pertanyaan, boleh tidak ya dengan Permen 53 ini kita tetap kuliah responsi tutorial tadi 50, 60, 60. Ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tidak ada larangan. Kan tadi dikatakan, ya yang melarang itu adalah kalau standar standar pendidikan tinggi, perguruan tinggi, SPMI-nya memang melarang. Ya, jadi sudah dilarang. Lah itu baru terlarang. Misalnya nanti tatap mukanya 1 SKS di kelas itu misalnya ditetapkan 60 menit. Ya Bapak Ibu jangan 50 menit karena sudah ketetapan dari universitas 50 menit tatap mukanya. Ya. Nah, saya melihat bahwasanya banyak perguruan tinggi yang masih tetap menggunakan tatap mukanya 50 menit. Ya, karena jadwal yang ada selama ini memang untuk melakukan perubahan tidak mudah gitu ya. Perubahan penjadwalan kuliah itu tidak mudah. Ya, tetapi Bapak Ibu bisa saja tatap mukanya menjadi 30 menit juga bisa. Nanti lebih banyak mahasiswa belajar dengan mengerjakan tugas misalnya. Ya, mengerjakan tugas. Bisa saja seperti itu. Silakan aja diatur Bapak Ibu. Misalnya nanti mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Mata kuliah yang dijalankan dengan case-based, project-based learning. Karena case-nya itu banyak di lapangan, maka tatap mukanya jadi tidak 50 menit. Tatap mukanya misalnya menjadi 40 menit saja. Gitu. Supaya mahasiswa punya waktu lebih banyak di luar, 120 menit lebih gitu ya. Di luar. Ya silakan saja diatur ya Bapak Ibu ya. Karena ini ada kebebasan untuk mengatur. Nah itu soal SKS Bapak Ibu. Lalu soal berikutnya itu adalah ini Bapak Ibu. Nah ini tentang beban belajar, masa tempuh, distribusi beban belajar, kegiatan magang dan tugas akhir. Ya Bapak Ibu. Saya potong di sini Bapak Ibu. Sarjana dan sarjana terapan ini. Beban belajarnya minimal 144. Masa tempuhnya 8 semester. Ya. Lalu semester 1, semester 2 maksimum 20 SKS. Ya, tapi Bapak Ibu harus ingat ini 20 SKS ini kalau dijabarkan 1 SKS-nya 45 ya Bapak jam, itu kalau dijabarkan per harinya Bapak Ibu, mahasiswa akan belajar dengan 20 SKS ini sekitar 12 jam. Ini harus Bapak Ibu perhatikan ini. Ya. Jadi mungkinkah mahasiswa setiap hari belajar dengan 24 jam ini, 12 jam ini? Ya, kalau semua dosen memanfaatkan jam SKS loh Bapak Ibu. Nah, selama ini mahasiswa mengambil 20 SKS atau lebih masih bisa santai karena setiap minggunya dosen tidak memberikan tugas, ngasih kuliah 50 menit 2 kali atau 3 kali kalau 2-3 SKS, lalu setelah kuliah tidak memberikan tugas. Ya, sehingga mahasiswa kehilangan 2 jam untuk tidak belajar, makanya dia nyantai 2 jam ini Bapak Ibu. Setiap SKS-nya, setiap minggunya, karena tidak ada tugas dari dosennya. Ya Bapak Ibu ya. Maka kita lihat mahasiswa 20 SKS, 22 SKS, 24 SKS masih bisa nyantai karena dosennya tidak setiap minggu memberikan tugas itu ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya semua dosen sesuai dengan SKS ya, tatap muka dan memberikan tugas, pasti mahasiswa akan sibuk sekali. 20 SKS saja diperlukan waktu belajar 12 jam per hari. Apalagi 24 SKS ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti betul-betul harus menghitung supaya nanti mahasiswa itu belajarnya tidak menyebabkan tambah pinter, tambah terampil,
tapi dia tambah stres gitu ya Bapak Ibu ya. Yang belakang ini jangan sampai terjadi ya. Lalu Bapak Ibu diploma 4 itu ada MPKM Bapak Ibu ya. Dan sarjana juga ada MPKM-nya. Ya, artinya menjalankan MPKM dan MPKM-nya 20 SKS ya. Dan kalau mau direkognisi dengan IKU itu tidak harus 20, mulai 10 SKS sampai dengan 20 SKS maksimum. Ini sudah bisa direkognisi dengan indikator kinerja utama yang nomor 2 ya. Tidak seperti dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu tugas akhirnya bisa skripsi, prototipe, project dan lain-lain ya. Lalu yang agak ini Bapak Ibu, yang agak jadi pertanyaan adalah magister ini. Ya, magister itu dari 36 yang semula menjadi 54-72. Nah, ini banyak yang protes ini Bapak Ibu. Ya, lalu yang doktor tidak ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing berapa doktornya gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu sebentar Pak. Izin Pak, 10 menit lagi kita diskusi. Berapa Pak? 10 menit Oh lagi ya, Kak. baik Pak. Ya, cara Diskusi. menghitungnya saya sampaikan di sini Pak, Bapak Ibu. Cara menghitungnya sampai slide ini dan slide berikutnya ya Bapak Ibu. Yang untuk program magister ini ya Bapak Ibu. Sama dengan yang sarjana ini. 144 itu dari mana? 144 itu tadi kan masa studinya kan 8 semester. Dikalikan 8 SKS. 8 SKS ini adalah sesuai dengan 8 jam belajar sehari. Standar UNESCO ini Bapak Ibu. Ya, standar UNESCO itu 8 jam belajar sehari. Nah, itu kalau dihitung ketemunya kira-kira 18 SKS. Jadi 8 dikalikan 18, ini ketemunya 144. Nah, kalau pendidikan profesi, 2 semester dikalikan 18, ketemunya 36. Maka dari itu, dulu pendidikan profesi itu 24, sekarang berubah menjadi 36. Dari sini hitung-hitungannya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan magister? Dulu kan 36 SKS-nya. Sekarang antara 54 sampai 72. Nah, kalau dihitung, magister itu 4 semester, dikalikan 18, ketemu 72 ini Bapak Ibu. Ya, 72. 54-nya dari mana? Nanti saya tunjukkan 54-nya dari mana. Ya. Lalu program doktor itu Bapak Ibu tidak ditentukan oleh permen ini, yang menentukan Bapak Ibu sendiri di universitas sebagai standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas. Yang jelas Bapak Ibu, jangan sampai nanti misalnya S2-nya 54, S3-nya kok tetap 42, ya ini tidak masuk akal Bapak Ibu. Ya, tidak masuk akal. Ya pasti S3-nya harus lebih besar dari 54. Gitu ya. Nah, 54 itu dari mana Bapak Ibu? 54 itu mengacu pada kebutuhan prodi-prodi pada saat mengikuti akreditasi internasional ke Eropa. Ya Bapak Ibu. Pada saat dia mengikuti akreditasi internasional ke Eropa, itu mereka ada standar tentang ICTS, ya, yaitu SKS-nya mereka ini. Ya, 1 kredit itu sama dengan 25 sampai 30 jam per semester. Ya, ini lebih kecil loh Bapak Ibu. Kalau Indonesia tadi kan 45 jam. Kalau Eropa itu lebih kecil ini. Ya. 25 sampai 30. Lalu bachelor sarjana ini S1 sarjana itu dalam masa studinya itu perlu waktu 4.500 sampai 7.200 jam. Ya. Sedangkan untuk magister Bapak Ibu 2.500 sampai dengan 3.600. Jadi Bapak Ibu 54 itu berasal SKS itu berasal dari angka ini 2.500 jam. Coba Bapak Ibu kalau 54 ini dikalikan dengan SKS ya 54 SKS kalikan dengan 45 jam. Ya 45 jam. Ini akan didapatkan angka 54 dikali 45. Ketemu 2.430 ini. Nah ini Bapak Ibu. Jadi oke lah masih dekat dengan 2.500 ini. Ya masih dekat ini. Jadi banyak prodi-prodi magister masa lalu itu waktu mengikuti akreditasi
internasional tidak terkognisi, tidak terakreditasi dengan baik karena SKS-nya cuma 36 SKS Pak untuk S2. Sehingga mereka tidak mau mengakreditasi kita. Ya sehingga lembaga akreditasi itu meminta coba hitung kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa yang belum di SKS-kan. Ya. Ternyata setelah dicari-cari itu ternyata ketemu sampai 72 SKS Bapak Ibu. Ketemu, akhirnya bisa terakreditasi internasional. Nah itu dasarnya mengapa S2 ini SKS-nya berkisar antara 54 sampai 72. Lalu pesan saya Bapak Ibu karena masa tempuh kurikulum untuk S3 itu lebih besar yaitu 6 semester, ya jangan lebih kecil SKS-nya dari magister ya. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan sementara ini, nanti lanjut dengan slide-slide berikutnya sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bapak MC atau moderator ya, Pak Dr. Andi. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Samsul. Ya silakan Baik, Bapak. Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari yang sangat komplit mungkin ya Bapak Ibu. Mungkin dari pimpinan fakultas atau pimpinan prodi yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ya silakan. Kita bagi sesi pertama 3 penanya dulu, karena ini sudah mau sholat asar juga Pak Sam. Oh iya. Iya waktunya setengah. Tapi bukan saatnya berbuka toh Pak ini ya. Belum. belum. Yang dinanti-nanti kan bukanya ini Pak. Bukan suara azan Pak ya. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Silakan. Sampai Pak. Oh Bu Radia. Ya. Maaf ini karena tidak bisa on kameranya. Lagi bermasalah. Ya silakan Bu Radia. Ya. Makasih banyak Pak Dr. Samsul. Yang mengenai tadi jumlah, saya Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Mengenai tadi jumlah SKS, ya kan selama ini ya itu tadi standar minimalnya 36. Kami di prodi selama ini 42 sebenarnya. Nah, bolehkah misalnya kami tidak menambah mata kuliah, tapi kami menambah SKS saja setiap mata kuliah? Iya, Bu. Supaya cukup 54 atau 55 atau 56 gitu. Iya, Bu. Ya. Dan tadi mengenai juga CPL, ya itu sangat memang sangat positif ya nanti insya Allah, karena memang selama ini dalam merumuskan CPL itu ya memang agak terinci sekali ya. Iya, Bu. Nah, sedangkan nanti ini yang menurut Permendikbudristek 53 ini ya itu akan lebih terintegrasi. Nah, itu memang ya kami dari khususnya saya sangat mengapresiasi itu, Pak. Makasih banyak itu barangkali. Makasih Pak Mul. Langsung jawab Pak. Baik, Bu Radia, terima kasih atas pertanyaannya. Yang banyak dilakukan oleh banyak perguruan tinggi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tidak menambah mata kuliah tetapi memperbesar SKS dari mata kuliah itu. Jadi misalnya mata kuliah metodologi penelitian. Nah itu mereka kan membuat proposal penelitian dan lain sebagainya, itu dihargai sebagai SKS gitu ya Bu ya. Lalu biasa sampai berapa Pak? Biasa sampai berapa tambahnya kalau misalnya dari 3 bisa menjadi 5? Ya bisa saja Bu. Tergantung dari kesepakatan di program studi. Sebagai contoh di prodi saya Bu ada prodi magister. Di prodi saya sendiri 2 prodi magister itu bisa tembus sampai 72 SKS Ibu. Dan terakreditasi oleh ASIIN dengan tidak menambah jumlah mata kuliah. Mata kuliahnya seperti dulu. Ya. Seperti dulu, tetap seperti dulu mata kuliahnya yang ada itu, cuman kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ini Bu yang dilaksanakan mahasiswa terhadap mata kuliah itu dihargai dengan SKS. Misalnya gini Bu, ada mata kuliah yang sebelumnya 4 SKS, tapi di dalamnya ada proyek-proyek. Nah, proyek-proyek itu nanti dihitung waktunya
sebagai SKS nanti SKS-nya menjadi 6 SKS atau menjadi 8 SKS gitu Bu. Bisa seperti Baik. itu. Ya Bu. Jadi aktivitas belajar mahasiswa yang dihargai dalam bentuk jam, lalu jamnya dijadikan SKS gitu Bu. Ya. Baik. Sesuai dengan definisi SKS. Lalu CPL tadi ya Bu. Memang CPL-nya ini lebih banyak teman-teman di perguruan tinggi merasa lebih realistis lah ini CPL dengan jumlah yang butir yang tidak terlalu banyak dan tidak mengikat kita. Kalau dulu kan diikat oleh Permen nomor 3 harus ada sikap, ada keterampilan umum kan gitu Bu. Sekarang kan sudah tidak gitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu. Yang lain? Banyak. Ini silakan Bu Siti Fitriani Saleh, Kaprodi Magister Pendidikan Matematika. Bu Siti dari matematika ya Bu Siti. Ya Pak. Belum nyala mic tak Bu Kaprodi? Unmute dulu ya. Ya. Silakan Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, tadi di slide Bapak kami melihat di S1 dan profesi itu kan ada magang. Yeah. Kemudian bagaimana dengan kami yang di S2, kami kan juga punya kegiatan khususnya di pendidikan. Mahasiswa itu praktek mengajar di S1 Pak. Sesuai dengan profil lulusan kami, mereka jadi dosen. Jadi kami beri praktek begitu. Apakah itu bisa diakomodir, tetap bisa diakomodir, atau mesti kami hapuskan? Terima kasih Pak. Ya baik Bu. Jadi S2 boleh saja magang Bu. S2 saya itu magang kok Bu. Ya. Di mata kuliahnya itu ada program magang. Bahkan magangnya bisa 1 semester Bu di S2 itu. Yang kita sebut dengan internship ya. Ya magang. Kemarin saya juga diundang oleh universitas di Banjarmasin. Ya, prodinya itu prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Nah itu dalam kurikulumnya dia mengatakan, Pak, ini kalau mahasiswa saya tidak berada di tempat lahan sana, ini tidak dapat apa-apa kalau hanya teori-teori di kelas. Jadi boleh tidak S2 ini mahasiswanya 1 tahun dia berada di lapangan, di lahan. Jadi kuliah di lahan ini. Ya, jadi di bawah bimbingan dosen tentunya. Ya, jadi dia belajar dengan berorientasi pada case-case gitu ya. Case-case nanti dari case itu dia bawa ke kelas, dibawa ke kampus, diselesaikan dengan dosen. Jadi dengan magang Bu. Ya boleh-boleh saja Bu. Memang saatnya sekarang memang begitu Bu, magister. Ya diarahkan karena tadi kan Ibu untuk magister tadi kan harus memiliki kemampuan melalui riset yang multi dan interdisiplin. Nah, multi itu kan didapatkan pada saat di lahan kan, pada saat di sekolah kan. Ya, pada saat dia magang di sekolah, dia akan mendapatkan pengetahuan tidak hanya dalam bidang pendidikan matematika saja, tapi bisa saja dia mendapatkan pengetahuan yang terkait permasalahan itu, terkait dengan manajemennya, ya terkait dengan sumber dayanya, ya terkait dengan fasilitas belajar mahasiswa dan lain-lain. Ya. Nah itu sangat baik Bu kalau ada rencana atau gagasan di dalam kurikulum itu menyisihkan sekian SKS untuk mahasiswa magang magister. Tetapi tetap magangnya itu Bu di bawah bimbingan dosen. Ya. Kalau bisa magangnya itu mengarah pada penelitian tesisnya dia atau mengarah pada proyeknya dia atau mengarah pada prototipe yang dia buat. Ya, jadi supaya nanti magang dengan kegiatan tugas akhir itu adalah terjadi sustain gitu ya, keberlanjutan. Bukan 2 hal yang berbeda. Supaya waktunya lebih hemat gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya Bu Siti, semoga bermanfaat ya Bu. Saya lanjut Pak. Ya silakan Pak Nasrun. Pak Nasrun wah ini yang sahibul bed ini. Sahibul hajat. Ada 3 orang prodi yang meng-WA saya ini Bapak Samsun. Iya. Yang pertama ada yang WA saya, apakah nanti akan ada penyesuaian kurikulum lagi? Jadi saya langsung jawab tadi.
ya kita akan bertemu sama semua pimpinan prodi, tapi untuk kurikulum yang sekarang tetap aja digunakan dulu. Ya, Terus yang kedua, ada yang bertanya mengenai selama di kurikulum kami sekarang kan yang OB itu ada 3 BKP di setiap kurikulum yang ya, D1 yang sudah ditentukan oleh prodi, disertai dengan mata kuliah ya. yang diakui yang bisa dikonversi ke 20 SKS. Nah, sekarang pertanyaannya, prodi ini apakah nanti tetap ada itu BKP di kurikulum berdasarkan profil atau bagaimana? Terus mengenai CPL-nya ini, ada yang bertanya CPL yang kami ambil atau yang kami lihat itu di asosiasi prodi masih terperinci sikapnya, KU-nya, KK-nya, sama PP-nya. Itu bagaimana nanti katanya prodi menyesuaikan terkait CPL-nya itu, Bapak Samsul. Ya, Itu Pak. ada 3 yang Ya, Pak. 3 pertanyaan ya, Pak ya. Pertanyaan pertama, apakah ada penyesuaian kurikulum? Ini tentu saja melalui evaluasi. Setiap ada perubahan selalu harus dievaluasi. Evaluasi kurikulum itu kan ada mayor, ada minor. Yang mayor itu biasanya dilakukan dengan periode 1 tahunan. Mayor melalui mekanisme SPMI atau melalui audit, ya audit yang diselenggarakan oleh universitas. Nah itu nanti dievaluasi seperti apa. Lalu yang mayor itu setiap 4-5 tahun mayor. Nah, tentu saja kurikulum itu berubah karena hasil dari evaluasi, bukan karena ada perubahan permen ya. Kalau ada perubahan permen langsung tiba-tiba kurikulumnya berubah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi permen itu adalah salah satu konsideran setelah melalui evaluasi baru kita melakukan apakah kurikulum kita perlu rubah atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus melalui tahapan evaluasi dulu. Dan betul dari tahapan evaluasi itu yang paling penting nanti adalah kebijakan pimpinan universitas. Ya, apakah nanti kebijakan pimpinan universitas menyebabkan Bapak Ibu melakukan perubahan kurikulum atau tidak, atau penyesuaian kurikulum atau tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kurikulum itu yang sudah ada itu ada 3 BKP. Ya, apakah dalam masa saat ini BKP itu tetap diperlukan ya. Nah, BKP MBKM itu ya Bapak Ibu ya, yang kemarin dijalankan itu kan banyak menyusahkan Bapak Ibu, terutama BKP MBKM yang fleksib ya. Nah, sejak tahun 2023 awal itu kementerian sudah mendorong prodi-prodi untuk membuat BKP mandiri yang sesuai dengan keprodiannya. Ya, silakan misalnya dipilih magang, KKNT, kewirausahaan, lalu disesuaikan dengan keprodiannya. Dan itu dipaket dengan mata kuliah yang sudah direncanakan, sehingga nanti tidak ada kesulitan untuk kesesuaian dengan CPL Prodi. Tidak ada kesulitan dengan outcome based education-nya. Bahkan CPL kompetensi-kompetensi tambahan yang diperoleh pada saat mahasiswa mengikuti BKP MBKM yang disusun sendiri atau dibuat sendiri oleh prodi itu ya bisa memperkuat CPL prodinya gitu ya Bapak Ibu. Nah, selama ini kalau mengikuti BKP MBKM yang fleksib dari kementerian atau dari lembaga penyelenggara yang bersama dengan kementerian itu selalu merasa bahwasanya kompetensi-kompetensi tambahan itu jauh dari kompetensi program studinya. Lalu kesulitan mengkonversinya dengan mata kuliah, dan seterusnya. Dan itu disadari juga oleh kementerian Bapak Ibu, bahwasanya itu sulit. Bahkan kemarin pada saat penjelasan hibah, Bapak Ibu ikut atau tidak ya kemarin itu ada penjelasan hibah dari kementerian tentang hibah akselerasi kurikulum pendidikan tinggi. Bapak Ibu ikut ya nanti ya. Dananya ya tidak terlalu besar tapi lumayan 80 juta. Gitu. Tapi Bapak Ibu sudah unggul ya ini ya. Universitasnya sudah unggul, sudah tidak bisa ngambil lagi kalau sudah unggul ini. Itu dikatakan bahwasanya kalau Bapak Ibu terus-terusan menjalankan BKP MBKM itu dengan cara konversi, nanti akan selamanya ada persoalan konversi. Ya sehingga kurikulum yang Bapak Ibu buat itu disarankan oleh kementerian, ya sudahlah dikasih slot antara 10 sampai 20 SKS itu memang untuk berbagai BKP MBKM yang dipilih. Yang tadi ada 3 ini tadi.
ya BKPM-BKM-nya. Nah itu, lalu apakah program MBKM ini akan berakhir, Bapak Ibu? Ya ini kan arahnya ke sana pertanyaannya Bapak Ibu ini. Ya saya akan mengatakan secara umum bahwasanya setiap yang berawal itu pasti akan berakhir, Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu sebelum sesuatu itu berakhir, mari kita ambil manfaatnya sebaik-baiknya. Ya, supaya kita tidak setiap hari mengeluh ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita ambil manfaat apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa ini. Ya, tetapi yang jelas tidak berubah itu adalah paradigmanya. Paradigmanya itu terus akan berkembang. Bahwasanya mahasiswa belajar berkolaborasi, mahasiswa belajar di luar kampus itu tidak pasti tidak akan mundur lagi Pak, itu tetap akan maju ya. Lalu bagaimana CPL yang mengacu ke asosiasi dan asosiasinya tidak bergerak sama sekali, ya sudah Bapak Ibu sendiri saja yang muncul di prodi. Toh nanti yang kena penalti itu bukan asosiasi prodi kok Bapak Ibu. Yang kena penalti itu prodi Bapak Ibu kok. Ya. Kalau asosiasinya itu sudah diberitahu lalu diminta tidak segera untuk melakukan reformulasi ya prodinya Bapak Ibu, karena di permen itu mengatakan bahwasannya CPL itu disusun oleh prodi atau prodi yang sejenis, atau ini Pak, kata hubungnya atau. Jadi kalau asosiasinya belum bergerak ya Bapak Ibu bergerak sendiri. Ya itu sudah sah itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tentu saja mengapa sah, karena Bapak Ibu di-backup oleh kebijakan rektor. Jadi Bapak Ibu melakukan perubahan reformulasi CPL dalam konteks untuk kurikulum itu pasti ada kebijakan rektor kan. Nah itu jauh lebih kuat daripada asosiasi Bapak Ibu. Ya dalam konteks pengembangan kurikulum dan akreditasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu CPL-nya Bapak Ibu ini ya waktu diperiksa tahun 2025 kalau masih CPL-nya seperti yang sebelumnya ya Permen 3 itu nanti yang kena adalah prodi bukan asosiasi. Bapak Ibu tidak bisa beralasan gini, oh asosiasinya belum Pak, masih tetap seperti tidak bisa, yang diakreditasi prodinya kok. Ya bukan asosiasinya yang diakreditasi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sebaiknya kalau memang asosiasinya belum melakukan reformulasi, Bapak Ibu dorong, kalau tetap terlambat, Bapak Ibu minta izin ke asosiasi untuk reformulasi CPL Prodi, sampai mereka nanti melakukan reformulasi CPL. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah begitu Pak Nasrun, ada lagi tiga jawaban dari 3 pertanyaan Bapak ya. Masih ada lagi Pak? Ada dua lagi yang saya ini tentang RPS terakhir. Iya Pak. RPS-nya ini katanya ini, bagaimana dengan RPS-nya? Apakah tetap mengikuti kayak yang tadi sudah dijelaskan sih, tapi mungkin tidak didengar. Iya Pak. Ya, jadi RPS-nya saya kira tetap saja ya Pak ya, karena RPS yang seperti Permen 53 itu kalau dievaluasi ya oleh universitas tidak ada kendala di dalam pelaksanaannya dan dia masih berkinerja baik ya, bisa berfungsi dengan baik, semua dosen menjalankan, saya kira tidak perlu dirubah Bapak Ibu. Ya. Karena RPS itu tidak diatur di permen yang baru ini supaya perguruan tinggi punya alternatif keleluasaan menyusun rencana pembelajarannya sendiri. Tidak terlalu rigid diatur oleh Permen 53 oleh Permen 3 tahun 2020. Ya, tetapi kalau sudah terlanjur seperti Permen 53 nomor 3 tahun 2020 dan kinerjanya masih baik, ya bisa dijalankan oleh semua dosen, membantu mahasiswa mencapai CPL yang dibebankan kepada mata kuliah, saya kira tidak ada alasan untuk dirubah ya Bapak Ibu ya. Tetap saja seperti itu. Ya banyak kok perguruan tinggi yang tetap mempertahankan formatnya ya karena masih bekerja dengan baik ya. Dibandingkan nanti disederhanakan tetapi tanpa alasan yang mendasar tadi, tapi membawa beban buat dosen ya. Ini akan banyak mudorotnya nanti Bapak Ibu ya. Karena membuat RPS itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, tidak mudah membuat Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu dosen yang barangkali ini, tapi kalau sudah unggul rasanya semua mata kuliah sudah ada RPS-nya ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi barangkali ada 1-2 mata kuliah yang belum ada RPS-nya, ya didorong supaya segera membuat RPS-nya. Seperti itu ya Pak ya.
Pak, kalau nanti ada yang bertanya lagi nanti saya kirim Pak ya, saya kumpul pertanyaannya ya. Oh ya, silakan Pak Ya, baru saya Nasrun. kirim ke Ya, ya. lewat ya. Terima kasih Pak Hasan. Ya, sama-sama Pak Nasrun. Baik, Silakan Pak Mur. mungkin tadi adalah pertanyaan penutup ya Bapak Ibu. Oh, Karena gitu ya Pak. Ya, sholat alhamdulillah asar ya. sudah ini sudah masuk sholat asar Pak Sam di Iya, wilayah alhamdulillah. Wilayah Tengah. Mungkin ada closing statement dari Pak Wersatu kalau masih ada di ruang Zoom ini. Izin Ustaz. Oh ya. Pak, ini cara curiga kalau saya meninggalkan tempat. Kalau saya ikuti. Cek ini Pak WR sama Pak moderator. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Dr. Samsul Arifin dalam Sama-sama, Bapak. hal ini yang telah memberikan pencerahan kepada kita di Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Jadi memang satu hal yang ingin kita pastikan bahwa dengan diberikannya penghargaan prestasi institusi dari Ban PT dengan predikat unggul itu, tadi saya katakan dari awal bahwa ini bukan akhir dari capaian, tetapi justru awal dari kita menentukan langkah yang sangat-sangat baik untuk praktek baik juga di dalam pelaksanaan standar untuk pendidikan tinggi. Apalagi Unisma Makassar ini didaulat oleh Majelis Diktilitbang PP sebagai pembina perguruan tinggi Muhammadiyah di kawasan timur. Jadi ya malulah kalau pembinanya tidak terbiasa melakukan hal-hal yang baik terhadap perguruan tinggi yang dibina. Karena itu kami ingin mulai hari ini dan seterusnya tentunya pada seluruh struktur jajaran unit kerja di Universitas Muhammadiyah Makassar bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Ya, kita harus percaya bahwa apa yang ditetapkan oleh kementerian dari era ke era itu seluruhnya untuk kemaslahatan perkembangan perguruan tinggi ya, secara sustainable. Sering Pak Samsul, sering kami jadikan sebuah kata kunci bahwa Unismu termasuk orang yang termasuk yayasan atau institusi yang berbahagia dengan aturan-aturan yang jelas dan rigid dari pemerintah. Dulu di awal-awal itu kadang-kadang, mohon maaf ya, di wilayah Kopertis wilayah 9 dulu namanya Kopertis, ada perguruan tinggi yang papan namanya lain di pagi hari, lain di sore hari. Kadang-kadang statusnya lebih bagus dari kita yang mengelola perguruan tinggi secara serius. Nah, sekarang dengan standar nasional yang mulai dari high education long term strategies yang ditetapkan oleh pemerintah dulu sampai hari ini dengan peraturan yang terarah dan terukur seperti ini, sangat-sangat menguntungkan bagi perguruan tinggi yang concern mengelola perguruan tingginya secara serius. Dan saya mau mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah bagian dari perguruan tinggi yang ingin juga maju sebagaimana standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, karena itu kita buat komitmen, mudah-mudahan bisa Unisma Makassar ini leading seperti bagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dr. Samsul. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang telah antusias mengikuti hingga selesai pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin penutup closing statement dari Pak Samsul Arifin. Silakan Pak.
Masih ada lagi ya. Ya, Alhamdulillah, pertama saya penutup. mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Yang ketiga adalah bahwasanya pendidikan ini akan menjadi baik, itu sangat bergantung pada ikhtiar kita. Ya, sehari-hari bagaimana hari ini kita bisa lebih baik dari kemarin, dan hari esok kita bisa lebih baik daripada hari ini. Ya, insya Allah kalau tadi semangat yang disampaikan oleh Bapak WR1 kita pegang teguh, maka kita akan lebih melejit lagi ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat untuk kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak Samsul Talking atas waktunya. Mungkin cukup dari kami. Insyaallah Bapak Ibu pimpinan prodi, pimpinan fakultas, kami akan share